Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Alhamdulillah kembali kita akan lanjut pembicaraan tentang surga. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas kadar jumlah ahli surga dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW dibanding umat-umat lain. Sekarang kita akan masuki penjelasan tentang manusia-manusia istimewa dari kalangan ahli surga. Ada para pemimpinnya, ada para sesepuhnya, ada para tokoh yang lebih mulia dibanding umumnya ahli surga. Kita akan membahas dari tiga jenis. Pertama, dari kalangan orang-orang dewasa. Siapa yang akan menjadi pemimpin atau penghulunya di surga? Bukan penghulu tukang nikah-nikahin. Penghulu maksudnya pemukanya, tokohnya, pemimpinnya. Kedua, dari kalangan para pemuda. Ketiga, dari kalangan para wanitanya. Adapun dari kalangan orang tua, manusia yang akan diistimewakan menjadi pemimpinnya, tokohnya, pemukanya di kalangan ahli surga, dua orang. Siapakah? Mereka adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Manusia terbaik dari umat ini setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini bukan karena penilaian manusia, tapi karena nas dan juga kesepakatan manusia-manusia yang sezaman dengan Nabi Abu Bakar dan Umar. Mereka mengemukakan testimoninya, persaksiannya. Seperti yang diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Umar, kunna nukhayyiru bainan nas fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nukhayyiru Abu Bakrin thumma Umar bin Khattab thumma Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhum. Kata Ibnu Umar, kami sering kali mengatakan si fulan lebih baik daripada si fulan yang lain di kalangan manusia di zaman Nabi SAW. Maka kami semuanya sepakat manusia yang lebih baik atau yang terbaik di kalangan manusia setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar. Kemudian setelah itu Umar. Kemudian baru setelah itu Utsman. Dalam riwayat lain masih dalam kitab Sahih Bukhari berkata Ibnu Umar, kunna fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam la naqulu bi Abi Bakrin ahadan thumma Umar thumma Utsman. Kata la na'dilu. Kata Ibnu Umar, kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyamakan seorang pun dalam hal kebaikan dengan Abu Bakar, kemudian setelah itu dengan Umar, kemudian dengan Utsman. Ketika Nabi SAW sedang duduk, lalu dari kejauhan, duduknya saat itu dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari kejauhan rentang-rentang ada dua orang yang datang. Setelah agak mendekat, ternyata kedua orang itu adalah Abu Bakar dan Umar.
Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang saat itu ada di samping Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadzani sayyida kuhuli ahlil jannah minal awwalina wal akhirin illa an-nabiyina wal mursalin la tukhbirhuma ya Ali." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kedua orang ini adalah dua orang pemuka dari kalangan ahli surga dari awal sampai akhir, kecuali para nabi dan para rasul. Jangan kamu beritahukan hal ini kepada keduanya, wahai Ali. Jadi Nabi SAW menyampaikan ini kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali diamanati jangan sampai hal ini diberitahukan kepada Abu Bakar dan Umar. Lalu Ali menyampaikan hadis ini sepeninggal Abu Bakar dan Umar. Dan ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar dan Umar sejak di dunia sampai di akhiratnya. Sampai Ali radhiyallahu an pernah mengatakan ketika suatu saat dalam kitab Sahih Bukhari, ketika Umar meninggal dan Umar ini jenazahnya diletakkan, lalu tiba-tiba datang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyingkapkan saf-saf atau barisan para sahabat, lalu melihat kepada jasad Umar yang sudah terbujur kaku. Umar itu meninggal karena ditikam oleh seorang majusi yang menyelinap ke tengah-tengah saf yang terdepan ketika sholat subuh, lalu menikam Umar, seorang Yahudi. Lalu ketika jasad Umar terbujur kaku, Ali radhiyallahu an menyingkapkan saf atau barisan para sahabat yang sedang mengerumuninya, lalu berkata, "Inni la arju ayyaj'alakallahu ma'a sahibaika fa inni kathiran ma kuntu asma'an nabi alaihi salatu wassalam yaqulu dhahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar wa dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar." Kata Ali bin Abi Thalib, dia berkata ke jasad Umar, "Aku berharap bahwa Allah akan menyatukan engkau, hai Umar, beserta dua sahabatmu terdahulu." Dua sahabatmu terdahulu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Kenapa? Karena aku sering kali mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Aku pergi selalu bersama Abu Bakar dan Umar. Aku pulang juga begitu, aku masuk dan aku keluar selalu bersama Abu Bakar dan Umar." Hadis ini menerangkan betapa dekatnya hubungan Nabi SAW dengan Abu Bakar dan Umar, sehingga kemanapun beliau pergi seringkali didampingi oleh kedua sahabat besar ini. Sampai-sampai pernah Imam Malik berkata kepada Harun ar-Rasyid yang saat itu menjadi khalifah. Kata Harun ar-Rasyid, "Akhbirni manzilata Abu Bakr wa Umar." Coba beritahukan kepadaku bagaimana kedudukan Abu Bakar dan Umar inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Imam Malik kepada Harun ar-Rasyid radhiyallahu an. Kata beliau, "Wahai Amirul Mukminin, kedudukan mereka berdua ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang hidup atau masih hidup, tak ubahnya atau persis sama dengan kedudukan mereka setelah mereka semuanya wafat. Oleh karena itulah maka bagaimana posisi mereka ketika hidup di samping Nabi SAW itu pun menjadi gambaran dari posisi mereka setelah mereka wafat di samping Nabi alaihi salatu wassalam.
Sehingga testimoni dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata dalam hadis yang mutawatir, kata Ali, khairu hadhil ummah ba'da nabiha Abu Bakrin wa Umar. Sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia dari umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar. Jadi karena itulah maka Abu Bakar dan Umar ini orang-orang yang sangat spesial kedudukannya selama Nabi masih hidup sampai setelah mereka semua wafat. Diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemuliaan mereka bertahan terus sampai ke akhirat nanti. Sampai-sampai pemimpin seluruh para ahli surga dari kalangan orang-orang dewasa adalah Abu Bakar dan Umar. Ada satu komunitas atau kabilah disebut dengan sebutan kabilah Hamdan. Disebut dengan sebutan Hamdaniyin. Mereka orang-orang yang sangat mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kedekatan mereka dengan Ali itu terungkap oleh ucapan Ali bin Abi Thalib sendiri kepada kalangan Hamdaniyin. Kata Ali, seandainya aku penjaga pintu surga, niscaya aku akan katakan kepada orang-orang Hamdan, masuklah kalian ke dalam surga tanpa pemeriksaan. Ini menunjukkan kedekatan Ali radhiyallahu an kepada Hamdaniyin ini. Nah, diceritakan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Sahih Bukhari, bahwa pernah salah seorang kabilah Hamdan berkata kepada bapaknya. Bapaknya ini adalah seorang sahabat. Kemudian anaknya masih dari kalangan kabilah Hamdan. Dia berkata, ya abati, ayyun nasi khairun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai bapakku, siapakah manusia yang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sang bapak dari kalangan Hamdan pencinta berat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyatakan, khairu an-nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar. Sebaik-baik manusia sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Tsumma qultu tsumma man? Lalu aku bertanya, siapa lagi setelah Abu Bakar? Dijawab, tsumma Umar. Kemudian Umar. Ya. Jadi ucapan beliau ini kepada anaknya ketika mereka ini berdua. Tidak ada orang lain. Kemudian oleh anaknya disampaikan kepada kita semua. Sehingga berita ini sampai kepada kita. Dan diceritakan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kata Imam Bukhari, bapaknya ini mustahil berkata dalam rangka taqiyah seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang Syiah. Karena ini hanya berdua dengan anaknya. Tidak di hadapan banyak orang. Yang menunjukkan pengakuan mereka, kalangan Hamdaniyin, para pendukung Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa orang terbaik setelah Nabi alaihi salatu wassalam adalah Abu Bakar. Sampai-sampai ketika merebak isu semacam provokasi dari orang-orang yang mulai menampakkan sikap kultus kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sehingga memuji-muji Ali melebihi pujian mereka kepada Abu Bakar dan Umar. Saat itu Abu Bakar dan Umar sudah meninggal dan Ali bin Abi Thalib saat itu menjadi khalifah. Setelah kematian Abu Bakar, Umar dan Utsman, Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Banyak orang-orang menjilat, memprovokasi, mengutamakan Ali daripada Abu Bakar dan Umar. Maka Ali pun naik ke mimbar.
kemudian berkata secara lantang sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang khalifah. Kata beliau, la utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakar wa Umar illa jaldatuhu haddal muftari. Kata beliau, tidak ada seorang pun yang didatangkan kepada aku, lalu dia lebih mengutamakan aku daripada Abu Bakar dan Umar, kecuali aku akan jilid dia, aku akan cambuk dia dengan hukuman cambuk seperti yang diberikan kepada orang muftari. Muftari itu mengada-ada, muftari itu berdusta, mengada-adakan perkataan yang sebelumnya tidak ada, atau yang tidak benar, atau yang sekedar dikarang-karang. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, perkataan Ali ini disampaikan bukan karena tawadhu, sebab tidak boleh seseorang dalam rangka tawadhu menjatuhkan hukuman kepada orang yang dianggap tidak bersalah. Tapi ini adalah hak, ini adalah kebenaran. Sebagai khalifah, Ali memberikan hukuman cambuk kepada setiap orang yang melebihkan beliau dibanding Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Berdasarkan hal inilah maka apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib tersebut merupakan sesuatu yang keluar dari keyakinan Ali bin Abi Thalib. Berkata Ibnu Battah rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, saya mendengar guru saya Laits bin Abi Salim berkata, kata Laits bin Abi Salim, saya mendapati orang-orang Syiah dari generasi awal, mereka tidak melebihkan seorang pun dibanding Abu Bakar dan Umar, termasuk Ali bin Abi Thalib. Syiah generasi awal seperti itu. Berkata Syuraik bin Abi Namir, ada seorang yang berkata kepada Laits bin Abi Salim, siapa yang lebih utama daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu? Siapa yang lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an? Maka dia menjawab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itu ucapan Laits bin Abi Salim kepada si penanya. Si penanya ini kemudian berkata lagi, apakah engkau berkata seperti ini? Kenapa berkata seperti para engkau adalah orang dari kalangan Syiah? Maka si tokoh Syiah ini berkata, iya, orang-orang Syiah adalah orang-orang yang mengatakan seperti ini. Kenapa? Karena sungguh suatu saat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sudah naik ke mimbar ini, mimbar masjid di Kufah saat itu, kemudian berkata, i'lamu anna khaira hadhil ummah ba'da nabiha sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar radhiyallahu anhu thumma Umar. Apa kata Ali bin Abi Thalib, ketahuilah sungguhnya sebaik-baik manusia di kalangan umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar. Ini perkataan Ali di mimbar, di atas mimbar di Masjid Kufah. Apakah kita akan menolak perkataan Ali? Atau apakah kita akan mendustakan perkataan Ali? Demi Allah, dia ini bukanlah pendusta. Makanya generasi awal dari kalangan orang Syiah itu mengakui bahwa Abu Bakar dan Umar lebih utama daripada Ali atas perkataan Ali bin Abi Thalib itu sendiri. Maka siapa orang yang menyatakan Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar, maka orang itu telah menentang perkataan dan keyakinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
salah satu di antara ayat yang sering kali dipelintir oleh orang-orang Syiah adalah ayat yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat yang ke-40. Saat itu ketika menjelang hijrah, semua sahabatnya sudah hijrah. Tinggal Nabi, Abu Bakar, dan Ali di antara yang belum. Abu Bakar dan keluarganya belum hijrah. Ali juga belum hijrah. Nabi SAW juga belum hijrah. Sementara sahabat-sahabat lain sudah lebih dahulu hijrah. Umar, Uthman sudah hijrah duluan. Datanglah perintah hijrah dari Allah kepada Nabi SAW. Nah, begitu datang perintah hijrah, siang harinya sudah dikontak Ali untuk datang sore hari ke rumahnya. Lalu disuruhlah Ali duduk tidur di tempat tidur Nabi SAW. Sudah kontak Abu Bakar, nanti malam kita berangkat, siapkan perbekalan. Tapi saat itu kan orang-orang kafir Quraisy juga sudah mengadakan makar, rencana jahat. Untuk apa? Untuk menyergap dan membunuh Nabi SAW. Dipilihlah satu pemuda terbaik, terkuat dari setiap kabilah. Lalu mereka ini berkumpul dan mengawasi rumah Nabi SAW. Dan iblis juga ikut gabung, menjelma menjadi salah satu tokoh. Diawasi rumah Nabi SAW. Rencananya nanti Nabi begitu keluar, kebiasaan beliau keluar dari rumahnya, lalu apa? Lalu pergi ke Ka'bah untuk sholat. Nanti pas keluar disergap lalu dibunuh. Allah menyatakan, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingat ketika orang-orang kafir itu membuat makar untuk menyergapmu, ya, membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat makar, Allah juga membuat makar, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Jadi ketika malam itu mau hijrah, rumah Nabi SAW sudah dikepung. Ali bin Abi Thalib sudah ada di rumah Nabi SAW. Tidur di tempat tidur beliau. Tapi kekuasaan Allah Azza wa Jalla terbukti di sini. Ketika mereka sedang mengincar, mengawasi rumah Nabi SAW, malam itu ditidurkan oleh Allah dengan tidur yang sangat lelap. Lalu Nabi SAW keluar dari rumahnya, melewati mereka yang sedang tidur. Kalau kita maya, kata orang Sunda, keketayepan. Apa bahasa Indonesia keketayepan itu? Seperti kalau kucing mau menerkam tikus, keteyep-keteyep gitu. Mengendap-ngendap, takut bangun kan gitu. Ini mah Nabi SAW tidak. Diraupnya segenggam pasir kemudian ditaburkan ke wajah mereka yang sedang tertidur lelap. Semuanya termasuk si iblis laknatullahi alaih saat itu ditidurkan oleh Allah. Kemudian lewat, ya, menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Begitu sampai, Abu Bakar sudah siap. Lalu mereka itu berangkat. Ketika berangkat, Nabi dan Abu Bakar tidak langsung menuju Madinah. Sebab apa? Pasti akan disusul. Pasti akan dikejar dan terkejar. Tapi Nabi dan Abu Bakar berangkat ke arah yang sebaliknya dengan arah Madinah. Terus sampai ke Bukit Thur. Naik ke sana dan ada sebuah gua. Terkenal dengan sebutan Gua Thur. Thur itu artinya sapi jantan yang besar. Itu bukit disebut Bukit Thur karena dari kejauhan terlihat seperti sapi jantan
Sama dengan Gunung Tangkuban Parahu di kita. Disebut Gunung Tangkuban Parahu karena apa? Bentuknya seperti parahu nangkub. Nangkub itu tertelungkup gitu ya. Dari kejauhan, tapi dari sini, dari Bandung kelihatan. Oh, itu Gunung Tangkuban Parahu. Karena memang bentuknya seperti perahu tertelungkup begitu. Nah, di sana disebut Bukit Tsur. Karena bentuknya seperti Tsur yang dilihat dari kejauhan. Ada gua di sana, terkenal dengan gua Tsur juga. Makanya sampai sekarang kalau jamaah haji dan umroh ada city tour di dalam kota Mekah, salah satu objek yang dikunjungi itu Bukit Tsur. Ada yang naik ke atas, ada. Kalau saya tidak pernah ya. Karena tidak ada syariatnya, itu sunnah-sunnah acan gitu ya. Nah, tapi yang lebih berbahaya di sana banyak orang melakukan perbuatan syirik. Salat dengan menghadapnya bukan ke Ka'bah atau ke kiblat, tapi bahkan ke Gua Tsur. Minta-minta ya di sana. Tabaruk kepada benda-benda yang ada di sana. Tanahnya, bebatuannya dan seterusnya. Karena diyakini ini bekas Nabi dan Abu Bakar. Memang betul bekas Nabi SAW dan Abu Bakar. Sudah masuklah Nabi SAW dan Abu Bakar. Sementara itu orang-orang kafir yang mau menyergap Nabi SAW lalu terbangun. Didapatinya seluruh tubuhnya itu penuh dengan apa? Dengan pasir. Loh, ini ada pasir dari mana ini? Akhirnya mereka fokus lagi mengintai rumah Nabi SAW yang dikiranya belum keluar, belum saatnya keluar. Nabi biasanya lewat tengah malam baru keluar. Ketika sedang mengintai dan mengintip begitu, lewatlah seseorang. Ditanya, kalian sedang apa? Kita sedang mengintai Muhammad tuh. Oh, Muhammad ini telah melewati kalian. Kata mereka, belum. Kami dari tadi di sini belum ada yang lewat, belum ada yang keluar. Sudah aku tadi berjumpa di tengah jalan dengan Muhammad. Kaget mereka, nggak percaya. Akhirnya diserbulah rumah Nabi SAW. Didobrak. Didapati ada orang yang sedang terbaring di tempat tidur yang disangkanya itu Nabi kita Muhammad SAW, tapi ternyata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Babak belurlah Ali, dipukuli saat itu. Ditanya, mana Muhammad? Nggak ada, sudah pergi entah kemana. Mereka meyakini Nabi dan Abu Bakar langsung ke Madinah. Akhirnya mereka mengejar dengan kuda tercepatnya menuju Madinah, melewati jalan Madinah. Dilarikan dengan kecepatan tinggi biar bisa menyusul. Terkecohlah mereka. Sebab Nabi dan Abu Bakar tidak langsung ke Madinah. Ini strategi yang luar biasa dari Nabi SAW. Tidak langsung berangkat ke Madinah, tapi berangkat ke arah yang berlawanan dengan arah kota Madinah dan bersembunyi dulu di Gua Tsur. Kejadiannya hari Jumat. Beliau sampai 3 malam bersembunyi di Gua Tsur. Sampai hari Senin setelah kondisi aman baru berangkat. Nah, si orang-orang kafir itu mengejar. Tapi secepat apapun, sejauh apapun, tidak ada tapak-tapaknya acan. Tidak ada apa? Bekas jejak langkah Nabi dan Abu Bakar saja tidak ada. Kata mereka, nggak mungkin Muhammad dan Abu Bakar kesini, nggak mungkin. Kalau ada pasti sudah tersusul. Kalau ada minimal jejak langkahnya kelihatan, ini nggak ada. Akhirnya mereka kembali ke Mekah. Mereka itu apa? Mereka itu kemudian mencari di setiap sudut kota Mekah tempat-tempat yang diperkirakan akan menjadi tempat persembunyian didatangi. Ya, gua-gua didatangi. Kemudian tempat-tempat yang kira-kira ada agak tersembunyi didatangi. Nggak ada, bekasnya pun tidak ada.
Termasuk ke Gua Thur juga. Itu didatangi, ke Bukit Thur didatangi, ada bekasnya. Karena ketika Nabi dan Abu Bakar naik ke atas, ke Gua Thur tersebut, lalu Abu Bakar menyuruh pembantunya yang tukang mengembalakan kambing, disuruh membawa kambingnya ke arah Bukit Thur tadi. Untuk apa? Menghapus jejak langkah mereka. Yang ada jejak langkah kambing-kambing yang banyak. Tapi sampai juga mereka ini ke Gua Thur. Dan mereka melongok ke dalamnya. Tapi tidak masuk. Karena Gua Thur itu gua yang masih perawan. Di dalamnya itu banyak lubang-lubang ular yang beracun. Kita tahu ular di daerah Timur Tengah di padang pasir itu sangat beracun. Ular derik namanya gitu ya. Begitu sekali dipatuk, 2 jam kemudian bisa mati. Karena bisanya yang jahat, yang sangat ampuh gitu, berbahaya. Nah, termasuk ke Gua Thur itu mereka melihat. Tapi tidak masuk, hanya melongok ke dalam. Tidak dilihat siapapun, tidak terlihat ada apapun. Akhirnya mereka menyatakan clear, tidak ada orang di sana, dan pergi. Loh, kemana Nabi SAW dan Abu Bakar? Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di bawahnya. Jadi pintu gua itu ya, begitu masuk itu ngegejrik ke bawah, harus turun ke bawah, loncat ke bawah. Tidak rata dengan permukaan di luar guanya, enggak. Dengan permukaan tanah di luar gua. Jadi kalau mau masuk ke gua harus turun, loncat. Nah, Nabi dan Abu Bakar itu bersembunyi di bawah pintu gua. Orang kafir, orang musyrik hanya melongok ke dalam, kosong. Gak ada orang. Padahal ada di bawahnya tuh. Abu Bakar As-Siddiq dalam Sahih Bukhari melihat ke atas, menyatakan seandainya mereka melihat ke arah kaki-kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kita. Abu Bakar sendiri ketakutan. Takut mereka itu apa? Melihat. Maka dalam kondisi sedih dan takut seperti itu, Nabi SAW berkata, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Idh qala li sahibihi. Ketika Nabi berkata ke sahabatnya. Siapa sahabatnya? Abu Bakar. Wahuma fil ghar. Dan ketika itu dua-duanya ada di gua. Guanya Gua Thur. Di Bukit Thur. Maka berkata Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih. Sungguhnya Allah bersama kita. Jadi ketika Nabi dan Abu Bakar sembunyi di bawah, orang kafir hanya melihat ke arah depan, ke dalam gua, nggak ada, clear. Kemudian mereka pergi lagi. Dan inilah kisah yang benar. Sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli sejarah, termasuk diantaranya Syekh Safiur Rahman Mubarakfur dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum tentang sejarah Nabi SAW berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Itu cerita yang sebenarnya. Adapun kisah atau cerita yang menyatakan tiba-tiba di depan Gua Thur itu di pintunya ada sarang burung dara atau merpati, atau ada lagi tiba-tiba ada laba-laba kemudian membuat sarang. Itu tidak benar. Itu tidak ada riwayat yang sahih tentang hal itu. Riwayat yang sahihnya adalah bahwa orang-orang kafir, orang musyrik ke sana dan melihat ke dalam, tidak ada apa-apa. Karena Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di bawahnya. Akhirnya clear, sudah tidak tertemukan. Jadi setiap penjuru
setiap tempat, setiap jengkal tanah di Mekah diubek. Tidak tertemukan sekalipun hanya tapaknya, jejak langkahnya. Sampai diumumkan siapa yang menemukan Muhammad dan Abu Bakar dikasih hadiah sampai 1.000 ekor unta. Miliaran kalau diuangkan sekarang. Seluruh pemburu hadiah, ahli pencari jejak, kalau bahasa kita pembunuh bayaran, itu keluar semuanya mencari. Tak ketemu. 3 hari itu. Dari hari Jumat sampai hari Senin, sampai mereka menyerah. Nggak mungkin Muhammad dan Abu Bakar masih di Mekah. Kalau masih di Mekah pasti sudah ketemu. Ternyata tidak. Setelah kondisi aman, baru di hari Seninnya Nabi dan Abu Bakar itu berjumpa. Nah, permasalahan atau pembahasan kita terletak pada ayat ke-40 dari surah At-Taubah. Perkataan Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih. Karena sungguhnya Allah bersama kita. Oleh orang-orang Syiah, ayat ini dianggap celaan Allah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena saat itu dari ayat ini terkesankan Abu Bakar itu cemen. Abu Bakar itu cengeng, sedih dan takut ketika berdua bersama Nabi SAW di mana di gua tersebut. Celaan ayat ini kata mereka. Dibantah oleh para ulama ahli tafsir. Termasuk juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ayat ini bukan mengisyaratkan celaan bahwa Abu Bakar sebagai seorang penakut. Tidak ada dalam ayat ini isyarat hal itu sedikit pun. Bahkan hal itu merupakan pujian. Allah telah memilih Abu Bakar untuk mendampingi nabinya. Yang Abu Bakar itu pengorbanannya luar biasa. Perbekalan hijrah itu beliau yang menyediakan. Uang, makanan, kuda, kendaraan dan seterusnya. Dan beliau Nabi dan Abu Bakar ketika hijrahnya dipandu oleh seorang guide yang dibayar mahal oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pas ketika masuk ke gua juga, karena gua itu masih perawan, Nabi disuruh nunggu di luar. Abu Bakar masuk dulu memastikan aman. Didapati lubang ular yang banyak. Lalu beliau menyobek-nyobek pakaiannya, menyumpal setiap lubang yang ada. Sampai semuanya tertutupi. Kecuali satu lubang di bawah tuh. Gak tertutupi karena apa? Karena habis bajunya tuh. Akhirnya itu satu lubang ditutupi sama kakinya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kemudian duduk selonjor. Lalu menyuruh Nabi masuk. Sudah aman. Lalu Nabi masuk, lalu disuruh berbaring. Tidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Karena saat itu malam sudah sangat larut. Pasti lelah dan ngantuk. Lalu Nabi SAW berbaring, meletakkan kepalanya yang mulia di atas pangkuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidur lelap. Sementara itu si ular yang ada di lubangnya, yang lubangnya ditutup oleh kaki Abu Bakar, nampaknya nggak suka tuh. Pengapmernya atau gimana. Ditutup. Akhirnya dia nggak bisa keluar, dipatuklah kaki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bayangkan. Sakitnya nggak ketulungan. Ini ular berbisa yang luar biasa bahayanya. Sakit yang nggak ketulungan, tapi Abu Bakar nggak berani menjerit atau ngerjet karena khawatir membangunkan Nabi yang sudah tertidur lelap. Akhirnya dipeperket nahan sakit sampai berurai air matanya. Saking sakitnya, bayangkan itu adalah ular berbisa yang sangat jahat. Akhirnya si air matanya menetes ke wajah Nabi SAW yang mulia. Lalu bangun.
Masya'nuka ya Abu Bakar, ada apa denganmu wahai Abu Bakar? Beliau menyatakan, ini ludziktu, aku disengat, dipacok tadi, dipatuk ular. Dilihat, ya ada darah yang sudah agak menghitam. Lalu oleh Nabi SAW didoakan, diruqyah. Kemudian diludahi, seketika itu juga Abu Bakar menyatakan hilang rasa sakitnya. Ya ada bekasnya. Sembuh seketika. Bayangkan dengan ruqyah syariah. Itu lebih mujarab daripada obat apapun yang ada di dunia ini. Kalau sekarang umpamanya dengan teknologi super tinggi, ya super canggih, termasuk bagaimana caranya menyembuhkan orang yang dipatuk ular berbisa, itu nggak akan tokcer seketika itu juga. Mungkin disuntikan serum anti bisa atau gimana ya, semalaman ya pasti akan menderita dulu, akan menggigil dulu, akan membiru dulu, akan demam dulu, mungkin pingsan dulu, baru besoknya ada reaksi, ya ada proses. Tapi dengan ruqyah syariah cespleng, tokcer seketika itu juga, mujarab, ya sembuh seketika itu. Pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq. Kata Syekhul Islam juga para mufassir yang lain, justru ini pujian Allah kepada Abu Bakar. Allah memilih Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, bukan yang lain-lain. Karena Allah mengetahui Abu Bakarlah yang paling tegar, paling bisa diandalkan untuk menyertai Nabi SAW dalam perjalanan menuju Madinah, dalam kisah hijrah. Dari sinilah kita mengetahui keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu an. Oleh karena itulah tak heran apabila di akhirat pun Abu Bakar dan Umar menjadi penghulu atau menjadi pemuka, menjadi pemimpin para ahli surga kelak. Sebagaimana hadis yang tadi dikatakan bahwa Nabi dan Ali bin Abi Thalib duduk berdua saja, lalu datang Abu Bakar dan Umar dari kejauhan, lalu Nabi SAW menyatakan, hadzani sayyida kuhuli ahlil jannah minal awwalina wal akhirin. Kedua orang ini akan menjadi dua orang pemuka para ahli surga dari awal sampai akhir. Inilah yang menjadi alasan, ya, jadi pemimpin atau pemuka para ahli surga dari kalangan orang-orang dewasa di surga nanti adalah Abu Bakar dan Umar. Ini yang pertama. Kita cukup yang kesini aja dulu ya. Untuk pemuda dan wanitanya kita akan bahas di hari Senin yang akan datang ya. Kita akan masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Nah, syukron Ustaz atas pembahasan mengenai ahli surga ini, dan insya Allah nanti akan pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Ustaz di pertemuan yang akan selanjutnya. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Kita buka pertanyaan-pertanyaan yang antum kirimkan. Kami silakan antum bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz, bisa melalui telepon di nomor 022 86862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122271476. Sekali lagi kami ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ke Pak Ustadz. Siapa Pak? Di mana? Dari Subang. Pak Jaja coba. Oh Pak Jaja, mangga Pak Jaja. Mau tanya ini mengenai itu Ustadz, mengenai keterangan kan ada ini apa, Abu Bakar itu menginfakkan semua hartanya, sama keterangan yang janganlah tinggalkan keluargamu dalam kefakiran itu Ustadz. Iya. Sama ini, sama satu lagi itu menyikapi kita
yang boikot Prancis itu gimana Pak Ustaz? Atur nuhun, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Pak Jaja di Subang. Barakallahu fiik Pak Jaja. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang infak yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Semuanya. Apakah itu tidak bertolak belakang dengan tidak boleh meninggalkan keluarga anak turunan dalam keadaan fakir ataupun miskin? Ya. Keduanya tentang boikot Prancis. Adapun yang pertama adalah betul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berdasarkan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an menginfakkan seluruh hartanya. Kata Umar, amaroni Rasul sallallahu alaihi wasallam an natasaddaqa fawafaqa malun indi. Faji'tu binisfi mali. Faqala li Rasul sallallahu alaihi wasallam abqaita li ahlik. Qultu abqaitu lahum mithlahu. Kata Umar bin Khattab, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk sedekah. Kebetulan saat itu aku memiliki harta. Aku ambil setengah dari harta aku. Lalu aku bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sedekah saya. Banyak, setengahnya loh. Kata Nabi SAW, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Aku menjawab, aku tinggalkan sejumlah ini pula ya Rasulullah. Jadi kan dibagi dua ya, setengahnya disedekahkan, setengahnya untuk keluarganya. Faja Abu Bakrin bikulli ma indahu. Tiba-tiba datang Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Banyak, jauh lebih banyak daripada Umar. Umar mas 50%, Abu Bakar mas 100%. Semua hartanya. Lalu ditanya, ma'abqaita li ahlik. Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Beliau menjawab, abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya saja. Dan Nabi SAW menerimanya. Tidak menolaknya. Atau tidak sisakan sebagian untuk keluargamu. Enggak, diterima semuanya. Sampai Umar menyatakan, La usabikuka fi syai'in abadan ya Abu Bakar. Aku tidak akan pernah mengalahkan engkau dalam hal apapun, wahai Abu Bakar. Ya, termasuk dalam hal infak, Abu Bakar seluruhnya. Apakah ini tidak bertolak belakang dengan ayat atau hadis yang menyatakan tidak boleh meninggalkan keluarga dalam keadaan miskin atau papa? Dijawab oleh para ulama, karena saat itu Abu Bakar masih sehat walafiat. Dia masih bisa berusaha mencari lagi nafkah untuk anak dan istrinya, untuk keluarganya. Istrinya juga solihah, tidak protes, tidak manyun, tidak ngamuk. Itu harta dibawa semua diinfakkan. Kita makan apa? Enggak, istri anak-anaknya mendukungnya. Adapun kalau seseorang mau mati umpamanya dengan kondisi sakit parah, diduga keras tidak akan sembuh, mau mati, lalu dia menginfakkan seluruh hartanya, maka tidak boleh. Atau mewasiatkan, kalau abah mati, semua harta abah sumbangkan untuk masjid, untuk madrasah, untuk pesantren, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena berkaitan dengan hak ahli waris. Dia mau mati sebentar lagi, tidak boleh meninggalkan keluarganya dalam keadaan fakir, miskin, lalu minta-minta ke orang-orang. Itu tidak boleh. Ada hak ahli waris di sana. Maka wasiat maksimal hanya sepertiga dibolehkan. Ini perbedaannya antara wasiat dengan infak dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat boleh menginfakkan seluruh hartanya.
dalam keadaan diduga akan mati tidak boleh menginfakkan atau mewasiatkan seluruh hartanya, maksimalnya 1/3. Oleh karena itu tidaklah bertolak belakang antara kedua keterangan tadi. Yang pertama. Kedua, tentang boikot Prancis. Saya pribadi mendukung, menyerukan yuk boikot Prancis. Karena presidennya itu menghina Nabi SAW. Presidennya melindungi orang-orang yang menghinakan Nabi melalui karikatur. Dan ini dukungan yang disertai dengan power, dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Oleh karena itulah maka orang ini halal darahnya memang. Karena membunuh Nabi SAW itu mau tobat mau tidak halal sudah darahnya. Nah, tapi kita tidak bisa melakukannya kan? Apa yang bisa dilakukan? Apapun yang bisa membuat dia ini mengalami kesulitan dengan sikap penghinaannya terhadap Nabi SAW. Tunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim yang mengakui, meyakini, mencintai Nabi SAW. Ada nggak efek, ada nggak pengaruh terhadap ekonomi mereka? Besar, besar sekali. Kalau itu maslahat lakukan. Kecuali kalau tidak maslahat. Kalau menimbulkan madarat ya jangan. Adanya maslahat dalam pemboikatan seperti itu berarti menunjukkan, termasuk disebutnya maslahah mursalah. Kemaslahatan yang inti dari masalahnya itu sesuai dengan nas syar'i. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Ya, tidaklah para sahabat melangkahkan atau melewati sebuah lembah atau sebuah tempat yang itu menjengkelkan orang-orang kafir kecuali dicatatkan amal soleh terhadap itu. Jadi tindakan kita, apapun ucapan, tindakan yang membuat jengkel orang-orang kafir harbi yang memusuhi Islam itu amal soleh. Kalau pemboikotan ini menyulitkan mereka secara ekonomi dan berdampak secara politis, ingat, ekonomi pengaruhnya besar kepada masalah politik. Makanya rata-rata orang-orang yang berkuasa secara politis adalah orang-orang yang kuat secara ekonomi, ya enggak? Ya iya, itulah. Ekonomi ini pengaruhnya besar kepada kekuatan politik. Kalau si presiden Prancis, si Macron namanya, umpamanya dia berkuasa kemudian ekonominya diguncang sehingga para pengusaha Prancis menyalahkan dia dan menarik dukungannya secara politis, ya dia akan jatuh. Karena apa? Karena adanya pemboikotan terhadap semua produk Prancis. Mengakibatkan kerugian besar bernilai triliunan yang teralami oleh para pengusaha asal Prancis. Dan mereka akan menyalahkan presidennya. Terbalik ya presiden itu benar gitu ya. Akhirnya menarik dukungannya bisa saja ya. Jadi kalau ini maslahat lakukan. Kecuali kalau tidak maslahat hanya menimbulkan madarat. Umpamanya tetap produk mereka laku kemudian mengakibatkan timbulnya PHK besar-besaran terhadap kaum muslimin juga, ya jangan. Tapi kalau ini maslahat, silakan lakukan. Yang semoga dengan itu ekonomi Prancis itu lumpuh kemudian berdampak kepada posisi si presiden yang pika sebelum tadi. Akhirnya turun secara terhina. Karir politisnya sudah habis. Dan ini memberi apa? Pertama, efek jera. Kedua, efek takut, waspada, dan hati-hati kepada orang kafir yang belum berbuat. Tadinya mereka mau tuh mencoba-coba menghina Islam, kaum muslimin, nabinya, dan seterusnya. Al-Quran mau dihina. Tapi lihat tuh, si Presiden Prancis Nupika sebelum efeknya begitu tuh. Negaranya mengalami kelumpuhan dari aspek ekonomi. Akhirnya nggak ada yang berani.
Yuk boikot, nggak apa-apa, lakukan. Kita berharap pemerintah Indonesia yang menyatakan boikot Prancis, wah. Kalau enggak ya sudahlah. Walaupun umpamanya tidak ada seruan dari pemerintahnya, tapi langkah individual seluruh kaum muslimin memberikan efek yang dahsyat secara ekonomi dan politis kepada Prancis, yuk kita boikot. Ya, di antara produk-produk Prancis itu ada susu, ada minuman suplemen, ya, ada lagi mobil, ada mobil Prancis di kita mati laku, kurang lah gitu, ya. Susah dijualnya gitu ya. Nah kemudian apalagi fashion, banyak parfum rata-rata dari Prancis, ya, kosmetik jangan dibeli itu, ya. Alhamdulillah saya melihat ada beberapa minimarket yang sudah menurunkan produk-produk Prancis dari rak-rak mereka. Rugi dikit nggak apa-apa, tapi efeknya insya Allah yang ngatur rezeki Allah Azza wa Jalla, ya. Semoga saja ini si Prancis ini lumpuh ekonominya dan juga lemah secara politis, sehingga memberi efek jera kepada mereka yang telah berbuat dan memberi efek takut kepada mereka yang belum berbuat dan berniat berbuat, seperti itu, ya. Yuk kita boikot sama-sama. Jangan ada lagi membeli produk-produk Prancis biar mereka lumpuh secara ekonomi, ya. Karena kalau ini maslahat lakukan, ya. Wallahu a'lam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali mengundang antum semua para pendengar dan pemirsa bisa bertanya secara langsung kepada Al Ustaz melalui telepon di nomor 022 8686 2637. Kami informasikan bahwasanya hari ini hari Senin tanggal 2 November tahun 2020 atau 16 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Siaran langsung yang kami siarkan secara langsung dari studio Radio Tarbiyah Sunnah di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Kami silakan yang akan bertanya melalui telepon, kami tunggu. Dan barangkali sambil menunggu penelpon kami bacakan melalui pesan singkat Ustaz dari Ummu Hanifah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana, apakah malaikat akan masuk rumah jika masih ada gambar atau foto-foto makhluk hidup? Soalnya susah juga kalau 100% di rumah tidak ada gambar makhluk hidup di produk bumbu masak, perlengkapan bayi, kosmetik, sabun cuci yang tak lepas dari kebutuhan kita sehari-hari ada gambar atau foto makhluk hidup. Harus bagaimana Ustadz? Apakah setiap produk yang ada gambar atau foto makhluk hidup kita hapus dulu atau dicoret-coret atau bagaimana Ustadz? Karena kami pingin malaikat masuk ke rumah. Bagaimana ya Ustadz? Syukran. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Memang ada hadis Nabi SAW yang menyatakan innal malaikata la tadkhulu buyutan fiha suwar. Malaikat itu tidak akan masuk ke suatu rumah yang di dalamnya ada gambar. Maksudnya adalah gambar-gambar yang sengaja dipajang. Termasuk foto, ya termasuk foto. Foto bahasa Arabnya apa? Surah. Gambar apa bahasa Arab? Surah. Itu juga. Jamannya suar. Sama. Itu yang dipajang-pajang sengaja. Baik untuk hiasan, keindahan, ataupun kenangan, ataupun dalam rangka pujian. Kebanggaan. Ya. Banyak orang yang memajang foto untuk kebanggaan. Bahwa dia sudah melakukan sesuatu yang jarang dilakukan oleh orang lain. Foto-foto ketika ke gunung, mengibarkan bendera merah putih di atas gunung, lalu difoto, lalu fotonya dipampang gitu ya. Bangga tuh, saya pernah ke puncak gunung ini ya Mpoy. Ini buktinya, ini puncak Mount Express ya. Di mana sih? Himalaya, meren umpamananya. Atau umpamanya foto-foto ketika ibadah haji, ketika berdoa di Mekah di foto. Itu acting itu, berdoanya enggak, ya. Ketika tawaf di foto. Untuk apa? Untuk kebanggaan. Sehingga setiap tamu yang datang ke sana mengetahui, oh dia pernah ke haji. Dia pernah umrah minimalnya. Itu yang tidak boleh. Ada unsur kebanggaan atas prestasi atau amalan kita, itu bisa menghapus. Dan itu membuat malaikat tidak mau masuk.
Adapun kalau gambar-gambar yang memang tidak bisa kita hindari, kita umpamanya membeli koran untuk kita baca karena ada artikelnya atau ada berita yang pentingnya, dan banyak foto-foto. Boleh nggak kita beli dan kita baca? Boleh, selama tujuannya bukan foto itu. Selama tujuannya adalah tulisan, artikel atau berita yang kita baca, maka tidak apa-apa. Kecuali kalau tujuannya membeli majalah itu, fotonya bagus, kemudian diambil, kemudian dipajang, digunting, ditempel, nah itu ya nggak boleh. Nah, termasuk umpamanya kita membeli produk apapun, sabun cair, sabun cuci, ada gambar orangnya, ada selalu ya. Jadi orang terutama perempuan cantik tuh dieksploitasi untuk kepentingan marketing, promosi. Padahal tanpa itu juga orang pasti akan beli gitunya. Da butuh teh bukan ku model iklannya, tapi butuh teh ku produknya gitu ya. Tapi ya begitulah orang sekarang ini. Selalu mencantumkan perempuan cantik sebagai daya tarik orang untuk membeli produknya. Padahal tanpa umpamanya gambarnya gambar monyet pun kita akan beli. Karena bukan monyet yang kita pentingkan, kita butuhkan, tapi produknya ya enggak. Nah, jadi kita membeli produk itu karena produknya, bukan karena gambarnya. Maka itu mah tidak masalah, tidak apa-apa ya. Asal setelah itu jangan digunting lalu ditempel di kamar, di dinding, di ruang tamu, ya jangan. Buang sudah. Kalau sudah habis ya buang sudah. Jangan sayang, aduh ini gambarnya cantik banget nih. Kalau dibuang nanti diinjak-injak, nanti jadi baret. Nah, nggak perlu. Buang saja ya. Maka untuk gambar-gambar yang ada di produk-produk seperti itu, yang tidak untuk dipajang, tidak untuk dinikmati, tidak untuk dipasang, yang setelah pemakaian produknya habis selesai, dibuang kemudian, maka tidak apa-apa ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya, ada telepon. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Iqbal. Iya, Ustaz. Kaifa haluk Ustaz? Khair, alhamdulillah. Sabahul khair ya Ustaz. Ustaz, tadi saya mendapat informasi tentang bagaimana baginda Rasul dengan sahabat Abu Bakar di dalam gua. Ternyata ada keterangan, katakanlah burung ataupun laba-laba yang yang melekat pada gua itu menyebabkan keterangan kaum kafir Quraisy tidak masuk ke dalam gua. Apakah keterangan itu dari mana Ustaz? Apakah ada keterangan yang sahih tentang hal yang demikian? Demikian Ustaz. Ya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dentis Iqbal di Muhammad Toha. Ya, tadi sudah dijelaskan, ya, tidak sahih keterangan yang menyatakan bahwa di depan pintu gua tersebut tiba-tiba ada laba-laba yang membuat sarang, kemudian ada burung dara yang bersarang bertelur dengan cepat di sana. Keterangan itu tidak sahih dari riwayat yang benar. Dan itu dijelaskan oleh Syekh Safiur Rahman Mubarakfur dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Yang sahihnya, yang benarnya seperti yang kita ceritakan tadi. Bahwa orang-orang kafir Quraisy tersebut menemukan gua tersebut tapi hanya di luarnya saja, tidak masuk ke dalam. Dia hanya melongokkan pandangannya ke dalam, kosong, clear. Tidak melihat adanya orang di sana. Tidak melihat adanya Nabi dan sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Kemana Nabi dan Abu Bakar? Ngumpet di bawah. Dalam Sahih Bukhari yang sudah saya kemukakan tadi, Abu Bakar menyatakan seandainya mereka melihat ke arah kedua kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kami. Abu Bakar melihat telapak-telapak kaki mereka.
Ketika apa? Ketika sembunyi dari bawah kemudian melihat ke atas, itu kelihatan telapak kaki. Lalu Abu Bakar menyatakan, kalau mereka melihat ke arah kaki mereka, pasti mereka akan menemukan kita. Tapi begitulah kekuasaan Allah SWT. Mereka tidak menunduk untuk melihat ke arah bawah. Mereka hanya melihat ke arah depan, ke arah dalam dari gua itu yang kondisinya gelap, ya tidak ketemu, tidak kelihatan. Ya, itu yang sahih. Adapun yang menyatakan bahwa di pintu gua ada sarang laba-laba, ada sarang burung, maka itu adalah riwayat yang tidak sahih. Kitab Ar-Rahiqul Makhtum ini sudah diterjemahkan. Ya. Tahu judul terjemahannya apa? Sejarah Nabi SAW gitu. Ya. Ar-Rahiqul Makhtum judulnya, susunan Sofi Rahman Mubarakfuri, orang India. Mubarakfur namanya, ya. Mubarakfur. Lalu menjadi diarabkan Mubarakfuri, ya. Nah, itu sudah ada terjemahannya, riwayat-riwayatnya diceritakan di sana, mana yang benar, mana yang sahih dan mana yang tidak sahih, ya. Demikian kajian kita di pagi hari ini, waktunya sudah cukup. Insyaallah kita jumpa kembali nanti jam 8 untuk mengikuti kajian kitab Ad-Da' wa Dawa, ya. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.